Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Himaindari dalam Learning Journal pertemuan ke-12. Nah, langsung saja ya ke langsung pembahasan. Nah, dalam pertemuan ke-12 ini sebelum ke pertemuan ya belum masuk itu tadi mengajukan pada jam 12-an atau jam 1 siang itu tadi ingin memajukan jadwal kuliah yang tadinya awalnya perjanjiannya itu jam 4, jadi dimajukan ke jam 1. Namun karena PJ-nya Tiara dia meminta persetujuan teman-teman dulu di grup. Nah, karena banyaknya ada yang nggak bisa atau dari pematerinya itu emang nggak bisa di jam segitu. Nah, maka dari itu waktunya itu diganti ke jam 3 sampai selanjutnya begitu, karena jadwal Pak Adi ini yang dulunya padat sekarang itu lenggang ya. Nah, dalam pertemuan ini dibahas oleh kelompok 1 yang membahas mengenai pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca, yang terdiri dari Saudari Mita, Nur Anissa, Alfian, Muhammad Fahru, Hasan Munadi, dan Ade Alifa. Nah, mereka membahas mengenai yang pertama itu mengenai definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Jadi artikel mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi langsung ke dalam menulis artikel ilmiah itu apa aja ya strukturnya. Nah, yang pertama yaitu judul, terus nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis dan empiris, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Sedangkan struktur berita biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu headline, terus yang kedua yaitu subheadline, terus body, terus conclusion. Tadi kan udah ya mengenai struktur berita. Terus sekarang elemen kunci yang dapat mempengaruhi minat, perhatian, dan keterlibatan pembaca adalah sebagai berikut. Mungkin bisa disebut dengan SEO gitu ya. Yang pertama yaitu gaya penulisannya, terus bahasanya juga, visual, panjang isi beritanya itu. Terus selanjutnya yaitu mereka membahas mengenai proses pembuatan artikel dan berita. Jadi proses pembuatan berita yang pertama yaitu bisa riset. Jadi riset itu kayak penelitian atau survei observasi ke tempat kejadian gitu. Terus yang kedua yaitu penulisan. Jadi penulisan itu misal dari judulnya yang menarik, gaya penulisan, gunakan fakta. Ya, itu kalau jadi harus fakta ya, nggak boleh asal-asalan. Terus menyunting. Setelah menulis, jadi menyunting apa sih yang perlu diedit gitu. Terus yang ketiga, mereka juga membahas mengenai etika penulisan artikel dan berita. Jadi etika penulisan berita artikel ilmiah adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama. Terus juga yang pertama yaitu etika. Yang pertama, setiap informasi hasil penelitian harus diseminasikan, disebarluaskan, dan dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali tanpa mengenal publikasi berganda. Terus yang kedua yaitu hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau proceeding. Terus yang ketiga yaitu peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dan data penelitian. Terus juga ada juga nih ya, menurut mereka menambahkan dalam pendapatnya Sauka
kode etik penulisan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu melahirkan karya orisinil terus yang kedua yaitu sebagai orang terpelajar, yang ketiga yaitu menulis secara cermat, teliti dan tepat, yang keempat yaitu bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna, menjunjung tinggi hak pendapat atau teman orang lain. Terus yang terakhir yaitu menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Terus juga di sini mereka menambahkan bahwa etika menambahkan yang pertama yaitu jadi mereka menambahkan jadi tolak ukur seorang jurnalis dalam membuat tulisan itu yang pertama yaitu berita harus berdasarkan fakta. Ya, harus dong. Terus yang kedua yaitu berita harus cover both side. Apa sih cover both side itu? Jadi cover both side itu pemahaman dari masing-masing jurnalis berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi bervariasi gitu ya. Serta sebagian dari informat mengatakan bahwa dalam mengatakan berita seorang jurnalis harus cover both side. Terus yang ketiga yaitu tata cara penulisan berita. Jadi pemahaman tata cara penulisan berita bervariasi tapi tetap sesuai dengan etika penulisan kode etik jurnalistik. Terus mereka membahas juga mengenai faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Yang pertama yaitu minat pembaca. Jadi kalau minat pembaca ini sangat penting ya terhadap topik atau genre berita, dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam membaca dan memahami berita. Terus yang kedua yaitu kualitas berita. Kualitas berita seperti kejujuran, keberimbang, kecermatan juga mempengaruhi keterlibatan pembaca. Terus yang ketiga yaitu faktor teknis dan ekonomis. Jadi faktor teknis ini seperti keterbatasan ruang dan waktu, serta faktor ekonomis seperti kepentingan penjualan dapat mempengaruhi bagaimana berita disajikan dan dilihat begitu. Terus yang selanjutnya yaitu faktor ideologis. Jadi faktor ideologis ini seperti kepentingan segelintir orang juga mempengaruhi bagaimana berita disajikan dan dilihat oleh pembaca begitu. Terus yang selanjutnya yaitu pengaruh media. Jadi pengaruh media ini seperti media daring tempo.co ya. Terus mungkin saya pembahasan mereka tentang mengenai anatomi berita dan artikel. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, sampai jumpa di Learning Journal ke-13. Bye. Bentar lagi US. Bye. Assalamualaikum.